Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Perenungan kita hari ini saya kasih tema, tetap berjuang sampai akhir. Bilangan pasal 20 di ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu cerita ini sebenarnya sangat menggetarkan hati kita. Karena bagaimana seorang Musa yang begitu luar biasa dalam pengiringannya akan Tuhan. Bagaimana dia diproses oleh Tuhan dan sampai dia dipanggil untuk menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Dia melewati begitu banyak proses pergumulan, begitu banyak melewati pembentukan Tuhan. Tetapi sampai pada satu titik ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, Allah berkata, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, sehingga kamu tidak berhak masuk ke tanah perjanjian. Ini menggetarkan semua. Siapa yang tidak kenal Musa? Siapa yang tidak kenal Harun? Semua mereka adalah umat-umat pemimpin-pemimpin bangsa yang begitu luar biasa. Hanya dengan masalah sepele. Hanya ketika disuruh untuk bicara kepada batu mengeluarkan air, tapi karena marahnya kepada bangsa Israel, dia harus mengetuk batu karang sehingga air keluar. Tetapi di sana dikatakan dia tidak menghormati kekudusan. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar satu hal. Yang pertama, bahwa setiap orang-orang yang sudah mengenal atau yang sudah mencari Tuhan sungguh-sungguh harus tahu bahwa hati yang mau terus berjaga-jaga itu penting. Hati yang mau tetap terus berjaga-jaga. Karena kadang kita hanya masalah sepele kita bisa jatuh. Hanya dengan masalah sepele kita bisa akhirnya menolak Tuhan. Masalah sepele itu bisa ada di sekitar kita. Bisa suami kita yang membuat kita emosi, marah. Atau bisa istri kita yang membuat kita marah. Kita akhirnya tetap mendendam walaupun kita masih bicara kepada istri atau suami. Tapi hati kita tahu bahwa kita itu sudah marah dan sulit untuk mengampuni. Tapi kita masih bicara. Kita masih ngomong, kita masih tidur bersama. Tetapi amarah kita tidak selesai. Hati-hati saudara, ini kadang kita tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti ini. Atau kita marah kepada gembala. Kita merasa bahwa kita tidak dilayani dengan baik oleh gembala kita, oleh pendeta, oleh pelayan-pelayan. Sehingga kita marah, tetapi di depan mata, di depan mereka kita masih bisa senyum. Kita masih bisa hai, shalom. Puji Tuhan. Tetapi kita dongkol, kita tidak menyelesaikan masalah hati kita. Hati-hati saudara. Jangan-jangan kita ini masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, tapi kita tidak selesai dengan masalah hati kita. Kita tidak ungkapkan dengan kata, tapi kita tulis di status, di sosmed kita tulis, oh betapa. Tapi sebenarnya hati kita tahu, kita menyinggung orang, kita menyinggung gembala, kita menyinggung suami, kita menyinggung istri, kita menyinggung tetangga. Walaupun tidak secara langsung kita menyampaikan itu, tetapi kita sebenarnya sementara mengekspresikan bentuk hati kita yang sebenarnya kita tidak berjaga-jaga. Hati-hati saudara. Musa, dia merasa dia tidak melakukan kesalahan. Karena itu pelanggaran yang sepertinya tidak ada efek. Tetapi luar biasa efeknya saudara. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, tinggal menyeberang. Tidak sampai. Begitu kepemimpinannya yang hebat. Bahkan Alkitab berkata Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Tapi dia tidak masuk. Karena kondisi kehidupan yang tidak berjaga-jaga saudara. Hati-hati. Masalah hati kita ini hati-hati saudara. Kemarahan kita, emosi kita yang tidak bisa kita kuasai, itu akan membuat kita, akhirnya kita sendiri celaka. Akhirnya kalau kita mau bicara tentang
masalah pergumulan kehidupan, akhirnya kita harus kembali cross check diri kita. Saya ini kalau melakukan sesuatu atau berhadapan dengan siapapun, apakah sudah selesai tidak? Saya hidup dalam rumah tangga bersama suami istri, apakah sudah selesai masalah saya dengan suami atau istri? Masalah saya dengan anak-anak, sudah selesai tidak? Masalah dengan teman sepelayanan, sudah selesai tidak? Atau kita kalau masuk gereja masih bisa salaman kiri kanan, shalom, shalom. Tetapi sebenarnya hati kita masih dongkol, kita belum selesai, kita belum beres. Lihat aja wajahnya kita sulit. Pegang tangan, tapi tidak memandang wajahnya. Ini saudara harus hati-hati. Banyak gereja hari-hari ini hancur. Banyak gereja hari-hari ini tidak bisa memperlihatkan kemuliaan Allah. Karena tidak selesai, tidak berjaga-jaga, tidak pernah beres masalah hati. Semua memperlihatkan di depan itu baik, tetapi di belakang, habis-habisan ngomongin gembala, ngomongin jemaat, ngomongin pelayan, semua kita ngomongin. Tapi kalau ketemu kita aman, biasa aja. Hati-hati. Ini adalah gambaran sederhana bagaimana Musa merasa itu tidak masalah kalau dia memukul batu karang, karena dia merasa yang penting airnya keluar. Ini sama seperti yang penting kita lakukan firman, yang penting orang tahu kita mengasihi Tuhan. Tetapi sikapmu kepada seseorang, kepada orang lain itu membuktikan imanmu bagaimana. Makanya dikatakan hari ini setia berjuang sampai akhir. Itu maksudnya saudara harus berjuang membereskan hatimu, berjuang membereskan hidupmu. Karena jangan sampai kita merasa kita sudah beres, tetapi ujung-ujungnya pada akhirnya ternyata kita belum selesai, belum beres. Berarti perjuangan kita untuk sampai akhir harusnya dengan masalah hati kita pun harus selesai. Pembuktian bahwa kita mengasihi Allah itu adalah bagaimana kita memandang, bersikap kepada orang lain. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada jemaat, kepada pelayan, bahkan kepada pendeta ataupun gembala. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kalau Alkitab berkata bahwa Musa tidak masuk, tapi saya percaya Musa ada di kerajaan Allah. Tapi dalam proses perjalanan ke tanah perjanjian, Musa tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena ini masalah bagaimana kekudusan Allah yang dilanggar. Saudara, menjadi pagar buat kita hari ini. Untuk kita bisa berjuang sampai akhir, saudara dan saya harus tetap stay, berjaga-jaga. Yang perlu dijaga adalah hatimu. Perlu dijaga adalah sikapmu. Yang perlu dijaga adalah cara hidupmu. Hari lepas hari. Motivasi hatimu, saudara, bisa saja berbeda dengan sikapmu. Bisa saja berbeda. Itu yang namanya manipulasi. Itu yang namanya kemunafikan. Sikap hatimu dengan cara hidupmu itu bisa berbeda. Tetapi seharusnya kita takut akan Allah. Karena dengan kita takut akan Allah, kita tahu kita memprepare hati kita seperti apa dan bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara sahabat kita seiman. Penting untuk kita berjaga-jaga. Karena dengan demikian kita memuliakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.